Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fahadi dan saya adalah murid dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas Tadris Bahasa Inggris 5, program studi Tadris Bahasa Inggris. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi seputar diksi, yaitu sebuah materi yang menjelaskan tentang pemilihan kata dan merupakan salah satu dari 14 topik pembelajaran saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 2 ini. Diksi merupakan sebuah proses pemilihan kata yang tepat dalam penulisan untuk mendukung pengungkapan gagasan dan pendapat baik dan benar sesuai tujuan yang dimaksud. Adapun beberapa syarat-syarat diksi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah ketepatan dalam pemilihan kata, yang kedua adalah mampu membedakan nuansa dengan makna sebuah kata hingga dapat mendukung gagasan yang akan disampaikan, yang ketiga adalah menguasai macam-macam kosakata dan memanfaatkannya dengan baik dalam bentuk kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ya, yang ketiga syarat yang saya sebutkan sebelumnya itu merupakan beberapa syarat pendukung, syarat-syarat awal. Diksi juga memiliki beberapa syarat-syarat inti. Nah, syarat-syarat inti dari diksi ini terdiri dari dua syarat, yang mana syarat-syarat ini berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan diksi dalam sebuah gagasan ataupun penulisan paragraf. Adapun pembagian syarat-syarat diksi ini adalah yang pertama, yaitu kaidah kelompok kata dan kaidah makna kata. Adapun penjelasan mengenai kedua syarat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah kelompok kata. Kaidah kelompok kata memiliki 3 kalimat atau topik inti dalam pembagiannya. Yang pertama yaitu adalah tepat. Tepat merupakan pemilihan kata yang sesuai dan cocok dengan makna dari gagasan yang disampaikan. Contoh dari penggunaan yang tepat adalah makna dari kata lihat dan pandang. Seperti yang kita tahu, lihat dan pandang merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama, namun penggunaannya dapat menjadi berbeda, yaitu dalam kelompok kata, pandangan mata tidak bisa diubahkan menjadi lihatan mata, dan sebaliknya mungkin lihat mata dan pandang mata hampir mirip, namun tidak sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah seksama. Seksama merupakan proses pemilihan kata dengan makna yang harus benar, tepat, dan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi maksudnya dari seksama ini adalah proses pemilihan katanya itu harus sesuai dengan makna dari kata atau kalimat yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca. Baiklah, contoh dari penggunaan atau pemilihan kata yang seksama itu adalah dapat kita lihat dari kata besar, raya, dan tinggi. Besar, raya, dan tinggi merupakan kata yang memiliki makna yang sama. Hanya saja kita tidak bisa dan tidak pernah mendengar ataupun menggunakan sebuah kata yaitu hari tinggi. Ya, itulah maksud dari pemilihan kata seksama. Jadi kita harus memilih dan mengawasi pemilihan kata dengan seksama dan sesuai dengan kaidahnya. Seperti yang saya sebutkan, kita tidak pernah menggunakan kata hari tinggi. Yang ada adalah hari raya dan hari besar. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah lazim. Baik,
kata lazim merupakan sebuah bentuk kata yang sudah memenuhi kaidah kebahasaan yang sudah umum dan dipahami oleh masyarakat. Sebuah kata yang tidak lazim merupakan kata yang tidak umum digunakan oleh masyarakat. Ya, menurut saya kalimat yang lazim itu biasanya kalimat yang jarang digunakan, atau mungkin sebuah bahasa yang hanya diketahui oleh dan dimengerti oleh beberapa golongan masyarakat tertentu. Ya. Adapun contoh dari lazim ini adalah kata makan dan bersantap. Seperti yang kita ketahui, makan dan bersantap itu memiliki makna yang sama. Hanya saja, sebuah kalimat seperti santapan rohani tidak dapat dirubah menjadi makanan rohani. Ya, santapan rohani adalah hal yang lazim kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan makanan rohani itu bisa digolongkan tidak lazim karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya itu adalah kaidah makna kata. Kaidah makna kata merupakan syarat kedua dari penggunaan denotasi. Dari penggunaan diksi. Adapun kaidah makna kata yang pertama adalah denotasi. Denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan fakta yang ada. Biasanya, pemilihan kata ini didukung oleh hasil observasi, survei, ataupun penelitian yang mendukung fakta tersebut. Baiklah, yang kedua ada konotasi. Setelah denotasi ada konotasi. Adapun konotasi yang dimaksud adalah kata yang memiliki makna yang tidak sesuai dengan observasi ataupun kenyataan yang ada. Ya, secara singkatnya makna konotasi adalah makna yang melawan fakta. Baiklah, kita lanjutkan. Itulah syarat-syarat diksi. Selanjutnya itu adalah fungsi diksi. Apa fungsi dari penggunaan diksi? Baiklah, fungsi dari penggunaan diksi yang dapat saya sebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu pembaca atau pendengar dalam memahami gagasan atau pendapat yang disampaikan pembicara atau penulis secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu dapat membantu kita melambangkan atau menunjukkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tulisan maupun lisan. Dan yang terakhir adalah fungsi diksi adalah media, sebagai media yang menjadi sumber untuk menyampaikan gagasan penulis kepada pembaca atau audiens. Baiklah, saya rasa itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Adapun ini merupakan materi pertama, yang mana karena UAS ini kita harus menyampaikan dua materi. Baiklah, inilah akhir dari materi pertama. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.